Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Thumma fasma' aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yazkur bi ni'mati wa lam yasbir ala qada'i falyastamit rabban siwayya. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ayyuhal hadirun, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati Allah, di yang ke-10 Rajab ini alhamdulillah kembali kita mensyukuri nikmat Allah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kaum muslimin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup udara segar di atas permukaan bumi ini di sisa-sisa kehidupan kita. Kenapa kita bilang sisa-sisa? Karena ternyata sampai saat ini tidak ada yang bisa nebak
Kifnya kita itu hidup, berhentinya kita menghirup udara di atas bumi ini nggak tahu kapan waktunya. Dan bahkan kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu Allah berseru kepada kita, Allah memanggil kita untuk selalu ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kita selalu kepada Allah dan jangan awak mati sebelum awak betul-betul bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Jangan mati dulu. Memang masalah perkara mati ini adalah hak Allah. Dan kita ditugaskan dalam ini kaum muslimin rahimakumullah untuk mengisi ba'adeko kelanjutan kita setelah hayataka ba'da mautika. Bukan qabla. Setelah. Kan di situ tampak kaum muslimin rahimakumullah, selama ini kita selalu mungkin di dalam kehidupan yang Allah masih memberikan banyak begitu nikmat, banyak begitu kesempatan, masih ada yang ngeluh. Hidupnya morat-marit padahal dia bisa mengadu pada yang lain. Hidupnya susah, dia bisa mohon kepada orang yang memberi dia kesusahan agar mendapatkan sebuah solusi bagaimana dia terbebas dari semua itu. Untuk dunia selagi hidupnya masih di atas permukaan bumi ini. Tapi ketika Allah berkehendak, hatta surtumul maqabir, masuk dia ke dalam liang kubur, tidak mendapatkan dia sebuah kesuksesan, tidak mendapatkan dia sebuah kenikmatan hasil tabungannya di atas bumi dulu, kemana dia akan mencari sebuah kemenangan? Kemana dia akan mengadu untuk bisa menyelamatkan dirinya? Nah, hal ini dituangkan oleh Allah, Pak, di dalam firman-Nya, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim. Nah, itu perkataan Allah, itu perkataan seorang hamba, para pendusta, para pendosa. Rabbana abasarna, ya Allah ya Tuhanku, wasami'na, kami dengar ya Allah, farji'na na'mal salihan innal mungkinun, dia minta untuk kembali ke atas muka bumi, statusnya sudah di alam kubur, tidak bisa. Nah, Bapak saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, sebuah pengantar dalam mukadimah, mari bersama-sama kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, dalam keadaan kondisi apapun kita. Merujuk kita kepada firman Allah yang sudah kita baca tadi, surat yang ke-17, surat Al-Isra. Karena momennya tepat sekarang pada bulan Rajab, memang harus maraknya kita peringati ini. Apa tujuannya? Jangan dianggap agak bid'ah saja. Memang bagus pada akhir-akhir ini kita memperingati. Yang jelas tujuannya dituangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan sekalian umat, Tuhan sekalian alam, Rabbul Alamin. Bukan Tuhan orang-orang yang beriman saja sebenarnya. Apa tujuannya kita memperingati Isra dan Mi'raj? Kita gak bakal baca sejarah ya Pak ya. Yang jelas dalam hal ini kembali kita menumbuhkan iman, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kan iman dan takwa itu mudah saja menyebutnya, tapi pelaksanaannya terjun kepada pribadi, individu kita masing-masing nantinya kaum muslimin. Ini bersama sekali takwa, iman dan takwa. Yang kedua apa kata Allah? Liyunirahu, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita. Terkadang kita menganggap kebesaran Allah itu hanya berupa suku nikmat-nikmat yang indah-indah, yang menyenang-menyenangkan kepada diri kita saja. Itu saja yang kita anggap kebesaran Allah.
Bahkan dalam kajian hikmah itu ada kalimat berbunyi likulli syai'in bil hikmah. Musibah pun yang kita dapatkan di situ ada hikmah untuk kita. Sekian lama kita tidak bertemu dengan saudara kita, sekian tahun kita tidak bertemu, tapi melalui musibah yang dihadirkan oleh Allah. Musibah itu kan bagian dari kebesaran yang ditampakkan oleh Allah kepada makhluk. Nah, Bapak Saudara kaum muslimin rahimahullah, ini yang kedua. Yang ketiga, tujuannya kita adalah betul-betullah kita hendaknya menumbuhkan kembali rasa cinta kita kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Mentaatinya. Susah payah Rasulullah menjemput perintah salat itu Bapak kaum muslimin. Dalam kitab Tarikh itu 50 banyak seluruh perintah yang diajukan kepada kita, 9 kali bolak-balik beliau untuk meminta negosiasi namanya. Makanya menjadi salat kita 5 waktu sehari semalam yang berbilang 17 rakaat hari ini. Ada wakil lama jasana taisa meninggalkan nauzubillah. Sesibuk apa sih kita? Ini sebuah pertanyaan. Sesibuk apakah kita? Dengan 5 waktu padahal Allah menarik kita dengan 5 waktu tadi, bukti kasih sayang cintanya Allah kepada kita. Biar iman kita ada, biar menjadi seorang hamba yang bertakwa. Jadi yang pertama tadi kaum muslimin, apa yang dikatakan Allah? Tujuan kita memperingatinya adalah biar kembali kita ingat bahwasanya kekuasaan Allah meliputi segalanya. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin rahimahullah, setelah iman dan takwa, di dalam kitab Al-Hikam itu karang Ibnul Qailah, Imam Abdul Al-Sadili menyampaikan ada beberapa tanda, Bapak, insyaallah dalam waktu dekat kita sebutkan tanda dari orang yang takwa. Nah, tentu kepada diri kita yang berkaca. Ibaratkan Bapak cermin, Pak. Cermin itu akan disaksikan siapa yang ada di dalamnya. Kalau didalikan kepada kita dalam beribadah, cermin itu adalah muhasabah diri. Jadi kalau orang tidak pernah muhasabah diri, tidak pernah introspeksi diri, tidak pernah dia merenung diri, semua orang tadi tidak pernah ngecamin, tidak ada kacau di dalam rumahnya itu. Jadi pantas saja orang ketawa gini segala macam, dia merasa benar saja. Makanya dari orang ini kita sampaikan, mari sama-sama kita selalu mengampun kepada Allah, mohon maaf kepada sesama, andai kata refleksi kurang tepat atau rasa-rasa untuk menggurui tapi tidak. Kita tetap dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kembali kita. Kata Imam Abu Al-Hasan, orang yang takwa itu pertama sekali ia memiliki semangat yang tinggi kaum muslimin. Optimisnya tinggi. Bukan untuk dunia saja. Lalu kita kan terkadang kita menganggap mentang-mentang ada fatwa yang mengatakan semangat tinggi orang takwa, kita lupa dunia indah ya jadi. Padahal penjaga mengatakan amal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan. Tapi diimbangi antara kebutuhan dunia kita dengan akhirat kita. Yang kedua, orang yang takwa itu dia berhati-hati kaum muslim. Berhati-hati, jangankan kepada yang haram, yang subhat saja dia hati-hati. Kalau tidak tahu dia siapa yang punya, dia akan kembalikan kepada sesuai tuntunannya. Dia tidak mau ambil sikap, tidak mau ambil risiko dia. Jadi yang pertama tadi adalah orang yang semangat tinggi, dia selalu berjuang, dia tahu setiap dia berjuang itu pasti ada halangannya. Kayak sekarang ini kaum muslimin rahimahumullah, dimanapun kita berada, setan itu tidak pernah beranjak daripada kita. Itu bagian dari perjuangan kita. Kalau ingin kita mendapatkan semangat yang tinggi, karena dia tahu setiap seorang hamba yang beriman ingin beristihad, setan pun selalu beristihad untuk kita. Ingat kelebihan setan daripada kita, kita akan memuji ya Pak ya. Setan itu tidak pernah jenuh. Setan itu tidak pernah bosan.
untuk mencari kawan sebanyak-banyaknya, karena itu misi. Setan itu tidak pernah ngantuk, awak malah ngantuk ribetnya. Itu kerjaannya. Yang ketiga, dia akan taat dan memahami dirinya itu bahwasanya adalah seorang hamba yang lemah, seorang hamba Allah. Jadi ketika dimanapun dia berada, dia tidak akan mempergunakan kesempatan dalam kesempitan. Ini orang takwa. Kemudian dia selalu melaksanakan kewajiban. Dan yang terakhir, menghargai nikmat Allah dengan berupa ucapan syukur kepada Allah dimanapun ia berada. Mudah-mudahan Bapak Saudara kaum muslimin rahimahullah, sesuai hadis qudsi yang kita sampaikan tadi, siapa yang tidak mensyukuri nikmatku? Kan itu kata Nabi tadi, man lam yaskur bi ni'mati, siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, walam yasbir ala qada'i, tidak sabarnya dengan ketentuan kau diberi, coba ya Allah. Padahal itu mengangkat derajatnya, dia tidak sabar ngamal-ngamal terus. Apa kata Allah? Fal yastamit rabban siwaya, cari selaku Tuhan daripada engkau, itulah kira-kira bahasa Allah begitu. Nauzubillah, mudah-mudahan kaum muslimin kita menjadi hamba Allah yang syukur dan bersabar dimanapun kita berada. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf, aku lupa astaghfirukum. Fastabiqul khairat kullayaum fa'tabiru ya'mal absar la'allakum turhamun.